Baik, Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai supply chain pada PT Semen Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan mengenai supply chain pada PT Semen Indonesia, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Anggota kelompok 4 itu ada saya sendiri dengan NIM 027, kemudian ada Efrata dengan NIM akhir 029, dan ada Dita Eka dengan NIM akhir 034. Bisa di next. Baik, yang pertama itu ada supply chain. Untuk supply chain itu akan dijelaskan oleh Eka. Untuk Eka, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai supply chain. Yang dimana supply chain management atau SCM adalah proses yang mengintegrasikan semua aktivitas yang terlibat dalam pengadaan, produksi, dan distribusi produk dari bahan baku hingga ke konsumen akhir. SCM atau supply chain management bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan nilai bagi pelanggan dengan cara mengelola aliran barang, informasi, dan uang di seluruh jaringan rantai pasok. Eh, Supply chain atau rantai pasok merupakan jejaring dari beberapa perusahaan atau organisasi yang melakukan proses produksi atau jasa, menghasilkan produk jadi hingga mengantarkannya ke tangan pelanggan akhir atau konsumen. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai komponen dari rantai pasok, yang dimana komponen rantai pasok atau supply chain komponen adalah bagian-bagian yang membentuk proses dari produksi hingga distribusi produk ke konsumen akhir, yang dimana ada 5 komponen. Yang pertama ada pemasok yang mempunyai peran untuk menyediakan bahan baku atau komponen untuk produksi. Kemudian ada produsen yang mempunyai peran mengolah bahan baku menjadi produk akhir melalui proses produksi dan pengemasan. Kemudian ada distributor yang dimana mengangkut produk dari produsen ke pengecer atau ke konsumen akhir. Kemudian ada pengecer yang berperan menyediakan produk untuk konsumen baik secara fisik maupun online. Kemudian ada konsumen atau pengguna akhir yang membeli dan menggunakan produk. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Eka untuk penjelasannya. Bisa di next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Efrata. Untuk Efrata, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan PT Semen Indonesia, di mana PT Semen Indonesia adalah perusahaan manufaktur semen terkemuka di Indonesia yang berdiri pada tahun 1957, di mana PT ini fokusnya adalah memproduksi semen dan bahan bangunan berkualitas tinggi dengan pendekatan inovatif. Yang kedua ada produk utamanya, di mana produk utama semen, Portland dan semen, dan OPC serta PCC. Produk non semennya yaitu semen instan dan bahan bangunan terkait seperti beton siap pakai. Yang ketiga ada strategi dan keberlanjutan, di mana PT Semen Indonesia berkomitmen pada keberlanjutan melalui pengurangan emisi karbon, pemanfaatan bahan bakar alternatif, bahan dan bahan daur ulang. Yang terakhir ada mendukung praktik ekonomi sirkulasi dan pelestarian lingkungan. Yang keempat ada efisiensi energi, kinerja logistik, dan kepuasan pelanggan. Adapun PT Semen Indonesia produk development prosesnya, yang pertama yaitu identifikasi ide produk atau memahami kebutuhan pasar dan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing. Selanjutnya adanya pengembangan konsep. Pengembangan konsep yaitu merumuskan konsep produk berdasarkan analisis kebutuhan pelanggan dan tren pasar. Selanjutnya ada riset dan pengembangan, di mana melibatkan uji laboratorium dan eksperimen untuk memastikan kualitas dan efisiensi bahan. Selanjutnya ada prototyping, di mana pembuatan sampel produk yang diuji dalam skala kecil. Selanjutnya ada uji pasar, di mana evaluasi penerimaan pasar dan distribusi produk secara terbatas. Selanjutnya ada produksi skala besar, memastikan proses produksi massal dengan mempertahankan kualitas dan efisiensi.
Yang terakhir ada pemasaran dan peluncuran. Peluncuran resmi produk ke pasar melalui saluran distribusi domestik dan internasional. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Efrata. Bisa di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur rantai pasok pada PT Semen Indonesia. Yang pertama itu ada supplier bahan baku, yang dimana supplier bahan baku pada PT Semen Indonesia ini meliputi yang pertama itu ada bahan kapur, yang kedua itu ada tanah liat, yang ketiga itu ada gypsum dan silika. Selanjutnya itu supplier bahan pendukung pada PT Semen Indonesia ini, yang pertama itu ada batu bara, yang kedua energi alternatif, yang ketiga bahan tambahan industri. Kemudian selanjutnya itu ada supplier kemasan. Meliputi yang pertama itu ada karung semen dengan model plastik woven bag. Kemudian yang kedua itu ada kemasan jumbo bag. Yang ketiga kemasan palet. Dan yang keempat label dan sleeve kemasan. Kemudian selanjutnya ada distribusi domestik pada PT Semen Indonesia. Yang pertama yaitu ada traditional trade. Yang kedua ada online marketplace. Dan yang ketiga Horeca, hotel, restoran, kafe. Selanjutnya itu ada aspek layanan, yang dimana aspek layanan itu yang pertama terdapat kualitas produk, yang kedua distribusi luas, yang ketiga pelayanan pelanggan, dan yang keempat inovasi dan kolaborasi. Kemudian yang terakhir itu ada aspek kinerja yang meliputi yang pertama itu kinerja keuangan, yang kedua kinerja operasional, dan yang terakhir kinerja pasar. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai beberapa permasalahan utama dalam rantai pasok yang dihadapi oleh PT Semen Indonesia. Yang pertama itu ada ketidakefisienan dalam pengiriman. Meskipun perusahaan memiliki armada pengiriman, yang dimana pengiriman ini dilakukan ke daerah-daerah masih sulit untuk dijangkau, sehingga masih sering adanya keterlambatan pengiriman. Terdapat infrastruktur yang kurang mendukung serta kondisi geografis yang menantang menjadi faktor utama penyebab kelambatan pengiriman. Yang kedua itu ada fluktuasi biaya energi dan bahan bakar, yang dimana kenaikan harga bahan bakar berdampak langsung pada biaya logistik, yang dimana hal ini dapat menyebabkan biaya pengiriman menjadi tidak stabil dan dapat memperbesar tekanan terhadap margin perusahaan. Yang ketiga ada kompleksitas sistem pengelolaan persediaan. Yang dimana pengelolaan persediaan di beberapa pabrik masih menggunakan sistem manual, yang dimana sangat rentan terhadap kesalahan. Perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan tersebut dengan menerapkan teknologi yang lebih canggih untuk mengelola persediaan agar lebih efisien. Yang keempat, itu komunikasi yang tidak optimal. Adanya komunikasi yang kurang optimal antara tim produksi dan distribusi ini seringkali menyebabkan ketidaksesuaian antara jadwal produksi dan pengiriman, sehingga sangat berdampak pada ketepatan waktu pengiriman dan berdampak juga pada kepuasan pelanggan. Adapun beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk memperbaiki rantai pasok agar dapat meningkatkan kinerja pada PT Semen Indonesia. Yang pertama itu ada pengoptimalan sistem distribusi, yang dimana investasi pada teknologi manajemen distribusi serta pemilihan mitra logistik yang lebih efisien dapat mengurangi biaya dan dapat juga mempercepat waktu pengiriman. Yang kedua, diversifikasi sumber bahan baku. Dalam hal ini, untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu pemasok, perusahaan dapat mencari sumber bahan baku alternatif yang dapat memastikan agar pasokan tetap terjaga. Kemudian yang ketiga itu ada penggunaan teknologi dalam pengelolaan persediaan. Implementasi sistem manajemen persediaan berbasis teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan dapat juga mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan stok. Kemudian yang keempat, itu ada peningkatan koordinasi antar departemen. Dengan meningkatkan komunikasi antar tim produksi dan distribusi dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi, itu dapat meminimalisir miskomunikasi yang dapat berdampak pada proses pengiriman. Bisa di next.
Baik, di sini saya juga akan menyampaikan kesimpulan terkait studi kasus pada PT Semen Indonesia. Kesimpulannya yaitu struktur rantai pasok pada PT Semen Indonesia dirancang secara strategis untuk dapat mendukung seluruh aktivitas operasional perusahaan dari hulu hingga ke hilir. Perusahaan dapat memastikan pasokan bahan baku berkualitas tinggi dari pemasok terpercaya baik domestik maupun internasional yang mematuhi standar kualitas, keberlanjutan, dan efisien. Bahan baku utama seperti batu kapur, tanah liat, pasir silika, gipsum, dan bahan tambahan lainnya dipilih dengan teliti untuk dapat menjamin konsistensi mutu pada produk. Proses produksi dilakukan di berbagai fasilitas pabrik modern yang tersebar di lokasi-lokasi strategis di seluruh Indonesia. Pabrik-pabrik ini dilengkapi dengan teknologi mutakhir untuk dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar kualitas, efisiensi, dan kebutuhan pasar. Setiap tahap pada produksi diawasi secara ketat untuk meminimalkan dampak lingkungan, dapat mengoptimalkan penggunaan energi, dan juga dapat mendukung praktik produksi yang berkelanjutan. Baik, sekian penjelasan dari kami terkait supply chain pada PT Semen Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih.